Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Amufidah dengan NIM 23080 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme fungsi dan peran bank, lembaga keuangan lain selain bank. Materi yang akan saya bahas berisi tentang yang pertama, pengertian lembaga keuangan bank dan non-bank, yang kedua, fungsi lembaga keuangan bank dan non-bank, yang ketiga, peran lembaga keuangan bank dan non-bank, dan yang keempat, tujuan pasar modal. Yang pertama, pengertian bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, dan yang ketiga, memberikan jasa bank lainnya. Yang kedua, pengertian non-bank. Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana. Non-bank meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga seperti sertifikat dan lainnya. Yang kedua, sebagai perantara dalam mendapatkan nasabah. Dan yang ketiga, melakukan usaha di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan bank. Yang pertama, agen of trust. Fungsi bank sebagai agen of trust ini ialah suatu lembaga yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dasar utama pada kegiatan perbankan yaitu kepercayaan, baik itu sebagai penghimpun dana ataupun penyalur dana. Dalam hal tersebut, masyarakat akan mau menyimpan dana-dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Yang kedua, agen of development. Fungsi bank sebagai agen of development ini ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana berguna untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpun juga penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan perekonomian di sektor real. Dalam hal tersebut, bank memungkinkan masyarakat itu untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang serta jasa mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan juga konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang. Dan yang ketiga, agen of service. Fungsi bank sebagai agen of service ialah merupakan lembaga yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut merasa aman dan juga nyaman dalam menyampaikan dananya itu. Jasa yang ditawar bank tersebut sangat erat kaitannya dengan suatu kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu ada fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, intermediasi keuangan, proses pembelian dana dari unit surplus atau penabung untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit atau minjam yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah, dan individu atau rumah tangga. Yang kedua yaitu asuransi dan proteksi finansial. Lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang asuransi memiliki fungsi utama untuk memberikan proteksi finansial kepada individu, keluarga, dan bisnis dari risiko yang tidak diinginkan seperti kerugian finansial akibat dari kecelakaan, penyakit, atau kematian. Mereka menyediakan produk-produk asuransi yang dapat membantu mengalihkan risiko finansial tersebut kepada perusahaan asuransi, sehingga pemegang polis dapat merasa lebih aman secara finansial. Selain itu, lembaga keuangan non-bank ini juga membantu dalam mengelola risiko investasi melalui produk-produk asuransi investasi yang memberikan perlindungan finansial sambil meningkatkan nilai investasi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu investasi dan manajemen aset. Lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada investasi dan manajemen aset memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, mereka membantu individu dan entitas bisnis dalam mengelola dan mengalokasikan investasi mereka ke berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan properti sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka. Yang kedua, lembaga ini menyediakan layanan manajemen aset yang meliputi pengelolaan portofolio investasi, diversifikasi, serta penyesuaian strategi investasi sesuai dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Dan yang ketiga yaitu mereka memberikan rekomendasi dan saran investasi kepada klien mereka berdasarkan analisis pasar dan risiko, serta berbagai faktor lain yang mengaruhi performa investasi. Dan terakhir, keempat, lembaga keuangan non-bank ini juga membantu dalam pengembangan strategi keuangan jangka panjang, perencanaan pensiun, dan menciptakan nilai tambah bagi para investor melalui pengelolaan yang efisien dan profesional dari aset mereka. Yang keempat yaitu pembiayaan alternatif. Lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada pembiayaan alternatif memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama, mereka memberikan akses kepada individu dan bisnis yang mungkin tidak memenuhi persyaratan tradisional untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti bank. Bisa termasuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, pembiayaan konsumen,
atau pembiayaan untuk proyek-proyek spesifik. Yang kedua yaitu mereka memberikan variasi dalam produk dan layanan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan mereka. Bisa berupa pembiayaan modal ventura atau pembiayaan modal kerja. Yang ketiga yaitu lembaga ini dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pengajuan dan persetujuan pinjaman, serta memberikan solusi kreatif untuk kebutuhan pembiayaan yang kompleks. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mereka juga berperan dalam memperluas akses terhadap sumber pembiayaan alternatif bagi sektor ekonomi yang memerlukan pendanaan tambahan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kelima yaitu penyediaan layanan pembayaran. Lembaga keuangan non-bank juga dapat menyediakan layanan pembayaran yang penting dalam ekosistem keuangan. Fungsi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, transfer dana. Yang kedua, pembayaran tagihan. Yang ketiga, pembayaran online. Yang keempat, e-wallet dan dompet digital. Yang kelima, prosesan. Untuk selanjutnya yaitu konsultasi keuangan dan perencanaan. Konsultasi keuangan dan perencanaan merupakan salah satu fungsi penting dari lembaga keuangan non-bank. Mereka memberikan layanan konsultasi kepada individu, keluarga, dan bisnis dalam hal manajemen keuangan, perencanaan keuangan, investasi, dan pengelolaan risiko. Beberapa aspek penting dari fungsi ini meliputi yang pertama, perencanaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan bisnis, penyusunan investasi, analisis risiko dan perlindungan asuransi, dan yang kelima, pemecahan masalah keuangan. Melalui layanan konsultasi keuangan dan perencanaan ini, lembaga keuangan non-bank membantu individu dan bisnis untuk membuat keputusan keuangan cerdas, mengelola risiko dengan lebih baik, dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada peran bank dan lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama, transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual beli barang jadi maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan sekali jadi dalam proses produksi. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, yaitu seperti giro, tabungan, deposito, saham, dan lain sebagainya, merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua yaitu efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank yaitu sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Yang ketiga yaitu ada pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan peminjam atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan non-bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang liquid dari unit surplus kepada unit defisit. Yang keempat yaitu likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Di sisi lain, lembaga keuangan ini juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Ada tambahan sedikit tentang pasar modal. Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana diperdagangkan antara investor dan penerbit. Tujuan dari pasar modal adalah untuk memfasilitasi perusahaan dalam memperoleh modal dengan menjual saham atau obligasi, serta memberikan investor kesempatan untuk berinvestasi dan mengelola resiko untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan finansial. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme lembaga keuangan bank dan non-bank. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.